best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya dan selalu dilancarkan segala sesuatunya. Oke, sebelumnya saya mohon dukungannya untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Bantu like, share, dan subscribe-nya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang sifat-sifat candlestick lagi ya. Ya oke, di sini saya akan menjelaskan tentang candlestick yang sama panjang. Nah, ini. Jadi seperti ini. Apa sih penyebabnya candlestick itu bisa jadi sama panjang ya? Saya akan jelaskan di sini penyebabnya nih, penyebab. Oke. Penyebab candlestick ini ya. Nah, biasanya candlestick yang sama panjang itu ada transaksi ya. Nah, di sini dia ingin turun, di sini dia ingin naik. Berarti di sini ada dua transaksi atau dua perdagangan. Yang satu menawar, yang satu menjual, yang satu membeli gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, karena di sini kenapa dia jadi sumbunya sama panjang? Kemungkinan di belakang itu ada transaksi. Yang satu minta naik, nah ini yang bawah ya, minta naik, yang satu minta turun. Jadi misal gini, untuk kesimpulan mudahnya itu ya, mudahnya tuh seperti ini. Misalkan abang-abang itu dan kakak-kakaknya beli telur nih, telur ya, kita umpamakan dengan telur. Nah, telur itu harganya 10.000 ya dari si penjual. Nah, dari si penjual ini telur itu harganya 10.000. Nah, ditawarlah sama si pembeli. Si pembeli minta harga berapa? 8.000. Nah, 8.000 ya, si pembeli menawarnya 8.000. Jadi, karena si penjual itu minta 10.000, si pembeli minta 8.000. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi, di sini transaksi kuat nih. Jadi cekcok antara si penjual dan si pembeli. Nah, jadi antara cekcok itu ya. Nah, jadi si penjual sama si pembeli itu cekcok dan alhasil apa? Jadilah ini sumbu sama panjang atau kadang-kadang jadinya doji. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa nih ya, jadinya doji. Nah, itu penyebabnya doji itu dari situ. Dari adanya dua transaksi. Yang satu dia minta turun, yang satu dia minta naik. Jadinya doji. Nah, misal abang seperti ini nih. Abang atau kakak-kakak menemukan candle seperti ini ya. Nah, di sini dia minta penurunan dan di candle ini dia minta kenaikan. Nah, jadi di sini kan ada dua transaksi nih. Yang satu minta turun, yang satu minta naik. Nah, jadi kemungkinan untuk di depannya itu akan hadir kalau nggak doji, terus candlenya seperti ini nih. Nah, jadi kalau nggak doji bisa sumbu sama panjang. Nah, ini penyebabnya itu ya. Penyebabnya itu dari transaksi ini. Transaksi atau kadang-kadang transaksi seperti ini nih. Jadi begini. Di misal harga telur ya, telur lagi nih. Nah, telur di toko si A dia harganya 10.000. Di toko si B harganya 9.500. Di toko si C harganya 8.000. Nah, berarti kan otomatis si pembeli ini bingung nih. Dia pasti otomatis bukannya langsung membeli, tapi dia cari yang bener-bener harganya murah. Nah, murah itu menurut dia gitu. Jadi kemungkinan seperti ini nih. Nah, ini kita kesimpulin ya. Ini toko si A dan ini toko si B dan ini toko si C ya kan. Nah,
Jadi telur ini di toko si A harganya 10.000, di toko si B 95, di toko si C harganya 8.000. Nah ya, jadi kemungkinan si pembeli ini bingung. Sebelum dia mendapatkan harga yang lebih murah atau harga yang menurut dia pas, kemungkinan dia tanya-tanya dulu nih. Ya keliling-keliling dulu lah itu di pasar ya. Jadi akhirnya apa? Terjadinya itu dia kebingungan. Jadi akhirnya apa? Bimbang lah dia. Mau nentuin yang mana, mau beli di mana. Nah, ini alhasilnya bimbang itu seperti ini. Nah, ini. Jadi sumbunya sama panjang candlestick-nya ya. Karena apa? Karena si pembeli masih bimbang, masih ragu gitu. Masih ragu mau beli di toko si A atau di toko si B atau toko si C. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika ketika si pembeli udah mendapatkan hasilnya ya, hasilnya atau dia udah cocok dengan hasilnya si A atau dengan hasil penurunan, dia akan menjalankan penurunannya gitu. Seperti ini di market itu. Jadi kalau dia udah mendapatkan yang cocok kenaikan, berarti dia akan menjalankan kenaikannya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk candlestick, doji atau sumbu yang sama panjang, misalkan kita dapat informasi penurunan dari bearish ya, bearish penurunan. Bearish penurunan dan ada candlestick bullish membawa informasi kenaikan. Nah, bullish membawa informasi kenaikan. Nah, kemungkinan di depan itu dia akan sama-sama kuat ini. Jadi kemungkinan bakal ada doji atau sumbu yang sama panjang yang seperti ini gitu ya. Ini candlenya tadi aku ganti warna hitam ya. Jadi itu mau bearish atau bullish gitu ya. Jadi akan ada doji seperti ini. Atau sumbunya sama panjang yang begini, besar atau kecil bodinya yaitu terserah. Karena ada transaksi ini. Nah, dari transaksi ini dampaknya ini gitu. Dampaknya ya. Dampak dua transaksi yang satu si penjual minta turun minta naik harga atau ya atau si penjual minta naik harga, si pembeli minta turun harga gitu. Atau kesimpulannya si penjual minta naik, si pembeli minta turun. Jadi seperti itu. Atau si pembeli itu bingung nentuin di toko mana dia beli gitu. Nah, jadi hasilnya antara dua transaksi ini, nah dua transaksi ini, inilah yang dihasilkan. Nah, itu keputusannya. Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, bila sudah mendapatkan candle yang seperti ini ya, begini, atau sumbunya sama panjang, ya kan? Doji atau sumbunya sama panjang ya. Nah, dojinya berwarna apa nih? Dojinya berwarna apa? Warna merah atau warna hijau gitu ya. Nah, misalkan kita bahas ini warnanya merah nih. Yang ini ya, warnanya merah. Nah, untuk sifat kan ini untuk arah ya. Untuk arah kan dia informasinya kenaikan. Untuk arah. Nah, tapi dia nggak punya harga gitu. Harganya nggak ada, bodinya kecil. Berarti untuk sifat dia untuk sifat dia penurunan. Nah, jadi konfirmasinya itu di mana? Konfirmasinya itu ada di depannya ya. Misalkan di bentar ya, aku gambar dulu biar enak nih warna merah ya. Nah, ini dojinya ya, dojinya menginformasikan untuk arah dia ingin naik, untuk arah nih. Untuk arah ini naik, tapi nggak ada harga. Untuk sifat dia turun. Nah, jadi konfirmasinya di mana? Konfirmasinya itu ada di candle depannya di sini. Nah, yang nentuinnya itu di depan, dia mau naik atau mau turun. Nah, ini konfirmasinya itu candle ini, candle di depannya. Oke. Nah, misalkan dari sini kan kita udah punya nih untuk arah. Untuk arah dia naik. Untuk sifat dia turun. Nah, konfirmasinya kita baca lagi. Konfirmasinya itu kuat ke atas apa kuat ke bawah gitu.
Kalau konfirmasinya ini kuat ke bawah, udah kita open posisinya sell dari sini. Sell di candle berikutnya berapa? 2 atau 1 sampai 3 menit. Nah, untuk open posisinya atau 1 sampai 2 menit gitu. Ambil open posisi kemana? Ambil open posisi sell. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita jelaskan dampaknya sudah. Terus konfirmasinya di mana? Sudah. Itu tinggal balik lagi sama abang-abang dan kakak-kakaknya ya. Balik lagi, cermati, kenali candle-candle itu ya. Cermati, kenali. Jadi yang pertama kita kenali dan cermati itu apa? Arah dulu. Nah, setelah arah barulah sifat. Begitu. Misalkan nih, candlestick yang sama panjang. Ya kan, sama panjang. Sama panjang itu kan bimbang. Ya, atau pelemahan. Nah, kita lihat sumbu dan body. Nah, misal seperti ini. Di sini dia minta naik, di sini dia minta turun. Nah, bodinya kuat kemana nih? Body pun turun. Nah, turun kan? Berarti di sini candlestick ini untuk arah dia turun, untuk sifat dia naik. Nah, jadi seperti itu. Berarti konfirmasinya di mana? Konfirmasinya sama aja di depannya. Di sini konfirmasinya ya. Ingat, misal yang konfirmasinya itu bearish seperti ini, berarti kita bisa ambil kesimpulan open posisi 1 sampai 3 menit sell gitu ya. Atau malah konfirmasinya seperti ini. Nah, konfirmasinya seperti ini bullish, ya bullish, ini bullish. Nah, konfirmasinya bullish membawa arah kenaikan. Berarti kita untuk open posisi kemana? Open posisi buy. Karena apa? Kenapa open posisi buy? Yang pertama di sini sudah membentuk yang namanya support. Dan di sini pun udah mendukung. Yang pertama ini lemah untuk turun, berarti naik, dan sini pun naik. Oke, didukung pun support gitu. Berarti kita asumsi open posisi kemana? Open posisi buy. Oke. Nah, untuk sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti untuk abang-abang dan kakak-kakaknya ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat lagi nih untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Nah, jadi saya mohon dukungannya, bantu like, subscribe, dan sharing-sharing ya. Share-share ke teman-teman ya. Supaya saya bisa lebih bersemangat lagi. Oke, sampai di sini dulu. Jangan banyak-banyak, takutnya oleng ya. Cermati, ulang-ulang video saya ini. Oke, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.